Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Kurma, Kupas Ramadan. Mari berbenah, Ramadan berkah. Bersama saya, Quinta Sabrina, dengan tema katanya bulan Ramadan setan dibelenggu. Kok masih banyak yang bermaksiat? Yuk kita kumpas tuntas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrus syiyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dengan rahmatnya detik ini kita bisa merasakan indahnya puasa Ramadan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Di beberapa hadis banyak yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan setan akan dibelenggu. Namun kemudian juga banyak pertanyaan, jika memang setan dibelenggu, mengapa masih banyak manusia yang bermaksiat? Baik, kita kumpas dari kata dibelenggu. Kata belenggu memiliki dua makna. Pertama, makna secara dohir. Makna secara dohir bahwasanya memang setan dibelenggu. Ia tidak bisa melakukan apapun karena ia sedang dibelenggu. Maka makna yang kedua yaitu setan itu dibelenggu dalam artian diperkecil jalannya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan Allah menjadikan hati manusia yang beriman seakan rindu untuk beribadah. Sehingga mereka juga akan enggan melaksanakan kemaksiatan. Lalu, jika memang setan dibelenggu, mengapa sih masih banyak yang bermaksiat? Itu pertanyaannya. Karena sebenarnya yang melakukan kemaksiatan, yang mengajak kemaksiatan bukanlah syaitan, tetapi hawa nafsu yang sudah dirancang, yang sudah disiapkan oleh syaitan jauh-jauh hari. Jadi syaitan udah tahu apakah nanti di bulan Ramadan kita akan melakukan kemaksiatan itu lagi atau tidak. Karena memang pada kenyataannya kemaksiatan-kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan dari diri kita. Jadi ingat ya, apa yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan bukanlah urusannya setan, tetapi hawa nafsu kita lah. Lalu sebenarnya terkait dari godaan setan, gampang loh cara menghilangkannya, gampang loh cara membunuhnya. Tinggal kita bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya setan akan pergi, menjauh, hilang, bahkan terhempas entah kemana. Bahkan di lain bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, ketika kita melihat ada setan, misalkan di sebelah kita, kemudian kita membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka apa yang terjadi? Setan akan pergi, bahkan hilang. Lalu kemudian, setan itu sebenarnya ingin kita itu hanya masuk ke neraka. Itu intinya, setan hanya ingin kita masuk ke neraka. Setan hanya mau kita masuk neraka. Namun, ketika setan tidak bisa mengajak kita masuk neraka lewat pintu A misalkan, maka setan akan mengajak kita lewat pintu B. Ketika tidak bisa lewat pintu B, maka setan akan mengajak kita lewat pintu C. Misalkan, ketika setan menggoda kita untuk tidak melaksanakan sholat, lalu kita tetap melaksanakan sholat, maka setan hanya tersenyum kemudian menggoda kita lagi untuk melaksanakan riya ketika setelah sholat. Seperti itu. Kemudian jika hawa nafsu itu, ketika kita melaksanakan kemaksiatan, maka yang dilaksanakan adalah kemaksiatan itu terus. Misalkan, ketika kita sudah sering berzina, kemudian kita pergi ke suatu tempat kemanapun jauhnya, yang kita lakukan adalah berzina.
itulah yang membedakan antara kemaksiatan karena hawa nafsu dan kemaksiatan karena ulah godaan syaitan. Untuk itu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memanage hawa nafsu kita? Dengan cara pertama, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita terus menyebut nama Allah, insya Allah kita dijauhi oleh segala hal yang memang membawa kita ke jurang kemaksiatan. Kemudian, lakukanlah sholat malam. Minta ampun kepada Allah ketika sudah berbuat yang tidak baik. Kemudian kita banyak menangis di hadapan Allah. Insya Allah, Allah akan menolong kita dan membawa kita ke jalan kebaikan. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah kita perbanyak berteman kepada orang-orang yang soleh juga. Ketika kita lingkungan baik, insya Allah hati kita juga lama-kelamaan, perlahan demi perlahan akan ikut baik. Seperti itu. Semoga di bulan Ramadan ini akan menjadikan hati kita lebih bersih lagi, menjadikan hati kita lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.